Oke, Bu, Ibu izin untuk hasil pertemuan hari ini bisa dijelaskan? Tadi saya memaparkan di depan Ketua DPRD dan seluruh anggota Banggar tentang simulasi mengapa, bagaimana, kenapa untuk pinjaman 1 triliun. Ya. Intinya tujuan dari percepatan 1 triliun itu karena ada pemotongan TKD 800 miliar di tahun 2026 dan kita tidak ada kepastian di 2027 apakah ada pemotongan lagi 800 miliar atau lebih, maka kita mengusulkan standby loan 1 triliun dengan skema dicairkan 500 miliar di tahun 2027 dan 500 miliar dicairkan 2028 sebagai standby loan jika kita ada pemotongan lagi dan jika kita tetap ada pemotongan 800 miliar sehingga kita ada ruang fiskal yang lebih longgar untuk bisa melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dan melunasi hutang pihak ketiga dan hutang BPH. Kita masih punya 550 km jalan yang harus kita bangun sampai 2030 dengan regular APBD saja, dengan perhitungan tetap dipotong 800 miliar setiap tahunnya. Kita belum mampu menyelesaikan 550. Dengan tambahan 1 triliun ini percepatan, kita harapannya kesiapan jalan yang saat ini cuma 46%, di tahun 2030 bisa di 90%. Kenapa? Karena mereka yang tinggal di desa-desa yang tidak terkoneksi jalan dan jembatan sudah 26 tahun sejak provinsi ini berdiri selayaknya mendapatkan konektivitas untuk melintasi pencapaian. Itu 1 triliun itu apakah untuk 10 kabupaten kota apa hanya wilayah Dibagi untuk 10 kabupaten kota, ruas jalan dan jembatan. oke. di mekanisme pengembalian nanti gimana itu? Mekanisme pengembalian dia pokok akan cair ini jika disetujui ya. 2027 500, 2008 500, ada grace period 2 tahun, jadi cicilan 2027 baru akan kita kembalikan sekaligus di 2029 dan 2008 dikembalikan sekaligus di 2030. Untuk apa Bank Himbara yang nanti dituju ini kan berkaitan dengan bunga itu, bunga pinjaman. Nah, adakah bank yang sudah ditetapkan untuk Bank belum ada yang ditetapkan. Ini kan kita baru berdiskusi. Bunga simulasi yang kita pakai adalah 7%. Kenapa? Karena range bunga antara SMI dengan bank daerah yang ada antara 6 sampai 7%. Jadi simulasi yang kita pakai adalah 7%. Apakah nanti disetujui baru kita diskusi dengan bank mana yang memberikan opsi bunga terendah. Tanggapan Banggar kita lebih maka Pada dasarnya konsep Pak Ketua lah konsep Pak. Jadi yang disampaikan oleh Ibu tadi, kami tentunya di Badan Negara akan mempercepat kajian-kajian terkait dengan semua yang telah disampaikan, terutama tujuan dari SBD, kemudian cara pembayarannya seperti apa, skema pendapatan seperti apa, dan mekanisme terkait dengan hal-hal yang nanti kami minta penjelasan secara tertulis dari pimpinan. Setelah itu selesai, saya kira ini bisa ditindaklanjuti. Ya, Ibu, ada kekhawatiran dari ASN soal pinjaman ini nanti mengganggu soal TPP mereka. Nah, gimana, Ibu? Harusnya dia khawatir kalau nggak ada pinjaman, doi lebih parah ada pinjaman doi ada. Tapi dijamin TPP tetap ada. Tapi ada pemotongannya. TPP ada pemotongan di tahun 2026 kecil 10 sampai 20% ada. ASN kemana sudah dipotong sih? ASN sudah dipotong dari Januari ya? Ya ASN karena kan kita tiba-tiba dipotong 800 miliar ya. Jadi di APBDP ini kita masih harus menganggarkan kurang lebih 300 miliar lagi untuk bisa membayar TPP semuanya. Dan kebetulan kita punya silpa di tahun 2025 300 miliar, jadi uang itu kita pakai untuk membayar kekurangan TPP. Karena kan sebenarnya tahun 2024 dan 2025 kan P3K itu kan dibayar oleh APBN. Tiba-tiba tahun 2026 dibayar oleh APBD. Tiba-tiba juga dipotong 800 miliar sehingga memang di APBD itu TPP P3K yang dianggarkan itu hanya sampai di bulan September. Untuk Oktober, November, Desember TPP P3K saja itu membutuhkan anggaran 300 miliar. Uangnya ada. Tetapi jika semua 300 miliar silpa itu kita pakai untuk TPP P3K aja, artinya untuk operasional yang lainnya tuh sudah tidak ada. Bahkan ada anggaran dari DPRD pun yang harus dimasuki di perubahan. Jadi untuk jalan tengah kita ada pemotongan 10-20%, terutama kepada mereka yang TPP di atas 5 juta ke atas per bulan. Seandainya pinjaman kalau dalam kajian itu apa sudah setuju? Langkah-langkah apa? Kalau pada dasarnya gini, ini kan kita
Tujuannya percepatan, tujuannya untuk standby loan supaya kalau misalnya seandainya ada pemotongan lagi dari pusat, kita punya cash flow untuk bergerak. Tapi apapun itu, kita percaya DPRD mengkajinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika memang secara aturan yang berlaku tidak memungkinkan, ya udah kita juga menghormati keputusan tersebut. Kami dari pemerintah Provinsi Maluku Utara menghormati apapun keputusan dari DPRD Provinsi Maluku Utara. Intinya adalah bahwa semua harus sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku dan kemampuan bayar. Jika dianggap tidak visible, ya kami juga menerima. Oh, dalam hitungan inspektorat kemarin kan yang Kalau rasional itu hitungan kan kami dari 400 Provinsi saja. Maluku Utara, Hitungan inspektorat itu kan hanya Sesuai 400 dengan saja yang bisa kemampuan dipinjam. pendapatan Nah, daerah. sementara yang kata dilakukan siapa? Kata inspektorat ya itu kepala nggak gitu. inspektorat waktu rapat dengan Oh, kepala iya. itu. Pertama. Mungkin datanya berubah. Yang Iya. Sesuai dengan simulasi kita, kalau kita pinjam 500 2027, 500 2028, kita mampu bayar di 2029 500, 2030 500. Kita ada penambahan PAD setiap tahun 20%. Berarti sebelum ibu ke masa jabatan selesai bisa selesai. Lunas. Jangan sampai terjadi Pasti kan. pembawahan sama. Tidak. Ibu, tentang kita dari pemerintah pusat ke kita tuh ada upayanya untuk menarik sekitar 600 miliar itu. Upaya mudah-mudahan pemerintah pusat mengerti kita dan segera membayar. Terima kasih. Ibu kalau misalnya soal tadi proyeksi pendapatan dan ibu sebut tiap tahun naik, misalnya dalam realisasi berjalan terus dia tidak sesuai dengan proyeksi terkait dengan nilai pendapatannya. Nah itu nanti kan bisa mengganggu untuk Pembayaran. bayar bunga dan pokok utang tadi. Ya, kalau PAD tidak sesuai, maka kita melakukan efisiensi dan mengurangi biaya, mengurangi kegiatan proyek. Oh jadi ada yang Jika PAD tidak tercapai, kita akan mengurangi belanja modal. belanja modal. Siap. Itu mungkin pertigas urgensi pinjaman. Ya. Ini kan selalu di ketika PAD Urgensinya dirancang adalah naik, bahwa mengapa ada pinjaman? 550 km luas provinsi yang belum siap, bahwa ada ratusan desa di Maluku Utara yang tidak terkoneksi dan tidak ada jalan, tidak ada jembatan. Mereka kalau mau ke rumah sakit susah, mau ke puskesmas susah, mereka mau mengeluarkan cengkeh pala kelapanya susah. Urgensinya di situ bahwa mereka, saudara-saudara kita 26 tahun hidup tanpa konektivitas, mereka perlu jalan dan jembatan sesegera mungkin untuk kualitas hidup mereka lebih baik. Siap. Kasih Ibu.